Sepertinya langsung ya Pak Turi. Ini mau Pak Turi dulu. Pak Turi dulu. Yang kemarin kan saya dulu yang jadi coach ya. Hmm. Berarti hari ini gantian Pak Turi dulu yang jadi coach ya. Sebentar saya Oke. kondisikan dulu Pak. Tempat saya Pak Oke. ya. Sudah mulai direkam ya Bu Ati, Bu Darmi ya. Oh begitu ya Pak Oke, ya. siap. Hmm. Siap. Silakan Pak Turi. Gimana, udah ya? Udah siap Bu? Oke, baik. Selamat siang Bu Darmi. Selamat siang Pak Turi. Senang sekali ketemu Pak Turi hari ini. Iya, gimana kabarnya Bu Darmi? Alhamdulillah baik Pak. Sehat walaupun ada pikiran sedikit Pak. Iya, iya, puji Tuhan lah ya. Iya Pak. Oke. Eh, Kira-kira apa ini? Ada yang mau disampaikan hari ini? Iya, jika Pak Turi ada waktu, Hmm. saya ingin bercerita Pak. Iya, iya, iya. Cerita apa ya? Tentang apa ini kira-kira nih Bu Darmi? Jadi saya ini punya masalah yang menurut saya itu jadi beban saya. Anak-anak itu banyak yang bukan banyak sih Pak, adalah anak-anak yang melanggar peraturan sekolah begitu ya, sering melanggar, tidak memakai sepatu ke sekolah. Kemudian pas di sekolah itu mengeluarkan bajunya Pak. Itu membuat saya itu merasa belum berhasil mendidik mereka karena mereka belum menaati aturan di sekolah saya, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Eh, Artinya anak-anak mulai tidak tertib lah gitulah ya, kalau saya boleh ini kan ya, tangkap dari apa yang Ibu sampaikan ya. Benar, Pak. Iya, 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 iya. Apa yang ingin Bu Darmi capai dari pembicaraan kita ini kira-kira ke depan nanti? Saya itu inginnya setelah kita bicara nanti menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Baik, baik. Kira-kira manfaat apa yang didapatkan apabila tujuan yang ingin Bu Darmi capai ini terwujud? Yang manfaat yang saya dapatkan tentunya ketika tujuan saya terwujud, nanti saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Kemudian tentu akhirnya anak-anak akan menjadi tertib dan kemudian sekolah akan merasa aman, nyaman begitu ya Pak, karena semua anaknya itu tertib pada aturan. Baik, baik. Iya, ya. Lebih inilah ya, aman, damai, nyaman, Ya, benar tentram Pak. gitu lah. Jadi pembelajaran pun mungkin lebih enak gitu ya mungkin ya, barangkali Bu. Benar Pak. Iya, iya. Oke, apakah sudah ada yang pernah Ibu Darmi lakukan untuk upaya untuk menertibkan anak ini sebelumnya? Sudah ada Pak, pernah saya melakukan itu apel pagi, tapi memang belum rutin. Kadang seminggu hanya 2 atau 3 kali begitu Pak. Oh gitu Bu ya. Artinya kalau saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan ini, anak-anak ini mulai tidak tertib, termasuk sepatu, baju dikeluarkan begitu Bu ya? Iya Pak. Ya sudah mulai dilakukan di sekolah, cuman mungkin belum maksimal gitu mungkin ya? Benar Pak. Oke, oke. Dari
apa namanya, dari yang Ibu lihat, kemudian Ibu juga berupaya untuk ini ya, sudah pernah melakukan hal-hal yang berupaya untuk menertibkan mereka. Kira-kira ada sesuatu yang bisa Ibu lakukan lagi enggak untuk mengoptimalkan penertiban murid-murid Ibu? Ada Pak, sepertinya saya harus lebih mensosialisasikan ya gerakan apel, kemudian gerakan peduli kepada siswa, kepada semua rekan-rekan guru Pak, sehingga tidak hanya saya sendiri yang setiap hari menegur siswa yang mohon maaf melanggar aturan, tetapi ada juga rekan guru yang lain yang sama-sama peduli Pak. Oh gitu ya. Kalau boleh saya tahu tingkat ketidaktertiban murid-murid Ibu ini kalau misalkan dari angka 1 sampai 10, mungkin misalnya poin 10 ini anak-anak udah tertib semua, baik atribut ataupun mungkin perilaku ataupun kedisiplinan segala macam. Anak-anak Ibu ini kalau Ibu bayangkan itu di poin berapa Bu dari 1 sampai 10? Kalau saya rating itu ada di angka 5 Pak. Jadi masih ada separuh yang tertib, namun separuhnya itu kurang tertib. Tentu ini juga menjadi masalah Pak, walaupun hanya separuh itu kan udah luar biasa menurut saya, itu menjadi Iya. beban juga Pak, beban pikiran saya khususnya. Iya. Kemudian target Ibu setelah melakukan pendekatan dan segala macam tadi yang Ibu sampaikan, termasuk guru-guru lain tadi Bu ya, Iya Pak. juga harus terlibat begitu ya? Iya. Target Ibu ini kira-kira di angka berapa lah supaya untuk sebagai apa ya, apakah berhasil atau tidak gitu loh, dari upaya Ibu ini mungkin targetnya itu di angka berapa? Paling tidak itu 8 lah Pak ya, kalau 10 kan mungkin itu terlalu sempurna begitu ya, Iya. paling tidak 8, kalaupun masih ada yang melanggar 1, 2 itu saya anggap wajar Pak, tetapi kalau sudah separuh itu kan sangat tidak enak, mengganggu ya Pak ya. Iya. Iya. Ya bagus sekali sih apa namanya, rencana yang Ibu siapkan untuk menertibkan siswa itu tadi kalau saya tangkap itu berarti guru-guru lain juga terlibat, ditambah juga nanti mungkin yang disampaikan di awal yang lama ya. Yang lama itu yang sudah pernah dilakukan itu apel pagi ya tadi Bu ya. Iya Ya Pak. mungkin kolaborasi itu saya rasa itu akan menjadi lebih baik ya dari rencana Ibu tadi. Kemudian Iya. ada alternatif lain enggak Bu selain itu yang bisa dilakukan untuk menertibkan? Selain apel pagi rutin, mungkin habis kalau setelah dan sosialisasi mungkin juga saya nanti di awal tahun ajaran baru Pak, saya akan rapat dengan wali murid juga mensosialisasikan kepada wali murid bahwa anak-anaknya itu untuk juga ikut dipantau, dibimbing di rumah, bahwasanya menaati tata tertib itu bukan hanya di rumah tapi di sekolah juga begitu Pak. Oh iya ya, jadi lengkap ya. Selain guru-guru termasuk orang tua juga harus terlibat ya, begitu ya Bu Darmi ya? Benar Luar Pak. biasa. Iya. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan artinya Ibu Darmi ini berupaya untuk menertibkan murid-muridnya mungkin melalui guru-guru yang ada di sekolah, melalui apel pagi, bahkan melibatkan orang tua begitu Bu Darmi ya? Benar Pak Turi, Ya, jadi supaya mungkin rencana saya itu berjalan dengan baik dan harapannya anak-anak itu nanti tertib aturan Pak. iya, luar biasa Bu Darmi ya rencananya. Kira-kira kapan ini Bu akan dimulai mengawali program atau rencana ini Bu? Kalau untuk sosialisasi kepada rekan guru itu biasanya kami di Kombel sekolah Pak, di komunitas belajar SMP Negeri 11 Atap Menukung itu seminggu sekali, nanti langsung tidak lama itu akan saya sosialisasikan kepada rekan-rekan untuk lebih peduli kepada anak-anak. Kalau untuk apel pagi juga sama Pak, nanti kami akan bergiliran menjadi yang komando ya, yang mengawasi anak-anak ketika apel pagi begitu. Kalau untuk rapat dengan orang tua sepertinya masih di bulan Agustus atau September, Pak. Baik, oke. Um, Agustus atau September Bu ya, Iya, berarti ya? iya, benar, Ya. Pak.
kira-kira siapa yang bisa Ibu yang Ibu butuhkan lah untuk membantu Ibu mungkin mengingatkan ataupun membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan ini? Yang saya butuhkan itu tentu saya butuh kawan, dukungan dari murid, dan dukungan dari orang tua, Pak. Baik, baik. Oke, bagus sekali Bu ya rencananya. Semoga bisa terlaksana dengan lancar ya, terrealisasi dan apa yang diharapkan juga bisa tercapai Bu ya. Amin, Pak. Ya, Iya. mungkin begitu saja yang bisa kita diskusikan siang ini Bu. Mungkin Ya, ada sesuatu yang Ibu sampaikan terkait dengan timbal refleksikan dari kegiatan kita hari ini. Mungkin ada yang Ibu dapatkan, bisa Ibu ceritakan. terima kasih Pak Turi. Pak Turi sudah mau saya ajak bercerita tentang permasalahan saya. Saya sekarang udah merasa lega, saya merasa menemukan solusi dari permasalahan saya. Harapannya nanti saya kembali ke sekolah saya dengan solusi itu dan bisa menerapkan di sekolah. Terima kasih banyak Pak Turi. Baik, sama-sama Bu Darmi ya. Ditunggu kabarnya nanti Bu kalau sudah ada perkembangan dari siswa-siswinya ya. Terima kasih Pak Turi. Sama-sama. Selamat siang Bu Darmi. Selamat siang Pak Turi. Oke. Cukup ya berarti? Berarti sekarang langsung saya Pak. Iya. Ini langsung atau gimana ya? Langsung kayaknya Pak. Atau ada arahan dari Pak Fasil? Iya Kak. Sepertinya langsung Pak. Oh, langsung ya? Oke, boleh. Berarti saya dulu ya Pak ya. Oke. Kasusnya masih sama yang kemarin ya Pak Turi? Sama-sama Bu. Oke, baik ya. Selamat siang Pak Turi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Darmi, puji Tuhan, baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Turi. Ya. Sepertinya Pak Turi agak itu ya, ada kepikiran ada masalah apa Pak Turi? Iya benar sekali Bu. Jadi inilah saya mohon maaf sebelumnya mungkin menyita waktu Ibu Darmi sedikit untuk saya ajak ngobrol. Ya jadi saya ini ada yang saya galaukan Bu di sekolah itu. Ya. Jadi di sekolah itu saya merasa murid-murid saya itu tingkat literasinya itu rendah Bu. Jadi tingkat literasinya rendah itu susah memahami bacaan itu. Jadi kalau kita beri tugas yang sifatnya bacaan ataupun kita memberikan materi teori, kalau saya PJOK kan ada beberapa yang materi teori Bu. Iya. Nah di situ ada beberapa anak, memang sih tidak semua, beberapa anak itu yang masih belum bisa memahami bacaan, tugas-tugas yang sifatnya teori itu dengan maksimal begitu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Ya. Jadi di sekolah Pak Turi itu ada siswa yang padahal sudah SMP tetapi belum lancar membaca gitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi nanti apa yang Pak Turi harapkan dari percakapan kita nantinya Pak? Ya saya berharap dengan diskusi dengan Ibu, ya curhat lah mungkin ya bahasanya yang dengan Ibu Darmi, ya membuka pikiran saya lah bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan saya ini sehingga saya bisa memperoleh solusi, memperoleh jalan keluar dari apa yang saya galaukan ini Bu. Baik Pak, apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut Pak Turi? Kalau saya lihat, saya telusuri, memang yang membuat siswa-siswi saya itu sulit memahami bacaan itu memang literasinya rendah Bu. Jadi anak-anak itu beberapa kata-kata dalam bahasa Indonesia yang bagi mereka asing itu mereka tidak tahu maknanya Bu. Misalnya nih, motivasi misalnya kan, itu kan bukan bahasa sehari-hari nih. Motivasi itu sepertinya mereka belum memahami makna dari motivasi itu, gitu Bu. Sepertinya itu yang saya lihat, yang saya lihat di lapangan yang selama ini saya lakukan. Berarti selain belum lancar membaca juga pemahaman ya Pak ya, pemahaman terhadap kata-kata ya? Betul Bu, betul. Iya, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Pak Turi harapkan dari murid-murid di sana Pak? Ya tidak terlalu tinggi sih, tapi setidaknya saat murid-murid saya bisa memahami bacaan itu udah cukup sih Bu. Meskipun membacanya belum lancar, tapi setidaknya mereka paham dengan apa yang mereka baca gitu Bu.
Benar Pak Turi. Apakah ada yang bisa Pak Turi lakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan memahami untuk murid-murid Pak Turi tadi? Uh, Sebenarnya kalau saya pikir-pikir ada sih jalannya Bu, cuman Ya, ya harus sebelumnya memang belum pernah dilakukan. Mungkin ya, membuat kegiatan atau program literasi barangkali Bu ya di sekolah. Jadi literasi yang sederhana saja lah. Nah, misalnya 1 minggu itu dilaksanakan 2 kali gitu loh, atau 1 minggu dilaksanakan 3 kali di tahap awal mungkin ya. Nah, jadi memberikan ruang literasi bagi murid-murid untuk kita berikan bahan bacaan dan mereka mencari sendiri. Misalnya nih, satu anak menyiapkan satu kata asing bagi mereka dari rumah. Nah, satu kata asing bagi mereka dari rumah itu nanti mereka presentasikan di sekolah. Nah, itu menjadi ilmu bagi dirinya sendiri, pengetahuan bagi dirinya sendiri, juga nanti dibagikan ke teman-teman yang lain juga tahu kata-kata asing yang bagi dia itu tadi. bagus Begitu. sekali Pak Turi itu, luar biasa itu, sangat bagus idenya itu ya Pak Turi ya. Iya, Eh, iya. Sebelumnya apakah sudah pernah ada Pak gerakan di sekolah itu yang terkait dengan literasi? Secara umum sih belum belum yang saya tahu belum Bu ya, tapi saya Iya, tidak tahu kalau yang guru-guru lain ya, mungkin saja ada guru-guru lain di kelasnya yang melaksanakan kegiatan literasi, tapi mungkin itu kan kesadaran guru masing-masing Bu ya. iya. Kalau sejauh ini, kalau yang secara umum dilakukan keseluruhan kelas yang direncanakan dan terstruktur itu belum Bu. Oh iya Pak Turi. Berarti nanti bisa ya dibuat rencananya ya Pak Turi ya. Iya Bu. Iya, bagus itu Pak Turi sudah ada. Kemudian Pak Turi, jika Pak Turi rating itu kemampuan literasi anak-anak di sana itu dari 1 sampai 10 itu ya, kira-kira itu di angka berapa Pak Turi? Kalau saya nilai melihat kemampuan mereka itu sepertinya di angka 5 sih Bu. Di angka 5 Jadi ya. jadi memang beberapa anak itu masih sulit sekali memahami bacaan itu tadi, bahkan tadi membacanya pun masih tertatih-tatih lah ya, bahasanya kan begitulah kurang lebih. Cuman masih ada juga yang lain yang sudah bisa memahami bacaan itu dengan baik. Iya, iya. Begitu ya Pak ya. Jadi Iya. selanjutnya apa rencana Pak Turi yang akan Pak Turi lakukan untuk membantu anak-anak lancar membaca di sana Pak? Ya, rencana saya mungkin lebih meningkatkan ke kegiatan literasinya tadi Bu. Iya, Jadi mungkin saya sekolah yang sebelumnya itu belum membuat jadwal terstruktur terkait literasi, mungkin kedepannya saya mengusulkan ke kepala sekolah untuk membuat jam khusus literasi. iya, Nah, bagus ya. jadi jam khusus literasi ini dilaksanakan benar-benar anak ini untuk mencari kata-kata yang bagi dia asing gitu. Dan dia harus mencari tahu di rumah kata yang menurut dia mencari sendiri kata asing itu, dia memaknai sendiri, memahami sendiri, dan nanti saat di jam literasi itu dia bagikan di depan kelas, presentasikan kata-kata asing yang dia dapatkan di rumah atau dimanapun itu tadi. Itu rencananya Bu. Bagus Pak, itu udah bagus sekali rencananya ya. Kira-kira dari rencana Pak Turi tersebut, siapa yang bisa membantu Pak Turi untuk menjalankannya? Yang bisa membantu saya pikir yang pertama-tama ya kepala sekolah Bu, karena bagaimanapun setiap kegiatan di sekolah tentunya harus melalui kepala sekolah. Saya bicarakan dengan kepala sekolah. Kemudian selain kepala sekolah, tidak kalah pentingnya menurut saya guru bahasa Indonesianya. Jadi saya akan berkoordinasi dengan guru bahasa Indonesianya dengan rencana saya ini, apakah menurut gimana ya, bisa dilaksanakan dengan metode bagaimana gitu, mungkin guru bahasa Indonesia lebih paham dari saya. Jadi mungkin ini bisa saya koordinasikan dengan guru bahasa Indonesianya gitu Bu. Bagus Pak. Kira-kira kapan Pak Turi mau melaksanakan program tersebut? Sepertinya dalam waktu dekat ini Bu, rencananya di awal Agustus. Di awal Agustus ini udah mulai dilaksanakan. Cuman dalam proses pembentukannya
saya proses saya bicarakan dengan kepala sekolah, teman-teman sejawat, rencananya memang di bulan Juli ini, gitu Bu. Iya, iya. Hanya eksekusi untuk dengan anak-anak itu yang mungkin di bulan Agustus. Begitu ya Pak ya. Nah, Iya. kira-kira berapa lama ya Pak Turi akan menjalankan program tersebut Pak? Uh, Sepertinya sampai target saya tercapai Bu. Misalkan tadi dari anak-anak itu, misalkan dia kurang paham itu tadi, setidaknya meningkat dua dua lah atau tiga rating dari 5 itu mungkin di 7 atau 8 gitulah targetnya. Nah, kalau misalnya target saya tercapai, barangkali literasinya tetap ada, tapi mungkin yang lebih meningkat lagi tingkatannya. Bagus. Iya. Iya. Bagus, sudah bagus itu Pak. Rencana yang sudah matang ya Pak Turi ya. Bagus untuk Iya, Bu. dilaksanakan ya. Kemudian ya Pak Turi, komitmen seperti apa yang Pak Turi butuhkan agar rencana tersebut berjalan dengan baik? Eh, Mungkin dari diri saya sendiri ya, memulai, saya Iya. berkomitmen untuk memulainya, setidaknya membicarakan ini dulu lah sama kepala sekolah. Itu komitmen saya itu di bulan Juli ini, termasuk dengan rekan sejawat, gitu Bu. Iya Pak. Jadi yang Bapak butuhkan dukungan dari pihak lain itu tadi sudah Bapak katakan enggak? Dari guru bahasa Indonesia dan kepala sekolah ya, serta Betul rekan-rekan Bu. sejawat ya. Iya ya. Baik Pak Turi, semoga rencana tersebut berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Rencananya sudah bagus, harapannya semoga nanti murid-murid di sana juga lancar membaca, kemudian mudah memahami gitu ya arti dari kata-kata begitu ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Turi sekarang setelah kita berbicara sejenak ini Pak? Ya, saya merasa sudah plong sih Bu. Yang awalnya tadi saya masih buntu gitu loh, karena dipendam sendiri kan. Jadi setelah saya ada teman bicara, teman curhat, termasuk ibu juga berupaya menggali potensi yang ada dalam diri saya, sehingga saya bisa menemukan langkah-langkah itu tadi. Terima kasih Bu Darmi sudah membantu saya untuk menemukan solusi ini. Sama-sama Pak Turi, syukurlah Pak Turi sudah menemukan solusi dari masalah Pak Turi begitu ya. Saya sangat senang mendengarkan cerita dari Pak Turi. Semoga kita terus saling berbagi ya Pak Turi. Baik Bu, baik. Ya, terima kasih Ya. Bu Darmi. Terima kasih Pak Turi. Oke. Waktunya Agak gimana? Agak Iya Bu. waktunya gimana sih? Yes, kita tunggu arahan dari Pak Fasil ya. Tapi Iya. kayaknya sambil nunggu kita bisa ngisi. Oh, refleksi ya Pak ya. Di mana Pak? Saya kok lebih grogi di praktek langsung ini ketimbang latihan kemarin ya. Iya benar Pak. Ini kayak udah benar-benar. Saya lebih enjoy kemarin juga Pak. Iya, saya lebih enjoy kemarin mengalir gitu loh. Kayak yang kemarin itu enggak terlalu ini. Yang ini tuh sudah mencari referensi malah kan harus tersusun rapi ya. Jadi malah Iya, biar harusnya begitu. Udah saya siapkan pertanyaan-pertanyaan malah agak gimana ya? Menurut saya tuh agak agak berantakan dari kemarin saya. iya. Jadi iya benar Maaf Bu Pak. Darmi ya kalau pertanyaan-pertanyaan saya juga Enggak apa-apa. kurang tersusun. Enggak apa-apa Pak. Ini kita baru latihan juga kan Pak. Tadi Iya, iya. kita ngisi apa Pak? Refleksi di mana ya Pak Turi? Adakah di sini? Sepertinya kita download di ini Bu, yang di LMS. ya LMS. Kayaknya refleksinya sama dengan yang kemarin. Kita isi ulang Oh lagi. iya betul. Berarti kita ngisi nanti baru diupload gitu ya. Ya. Berarti kita buat refleksi Oh, dulu ya Pak Turi. yang refleksi sepertinya itu kita sampaikan di ruang kolaborasi setelah ini nanti Bu, Oh begitu. Tapi di kita buat main dulu. room. Berarti kita buat dulu ya Pak Turi sekarang. Iya ya, kita buat aja dulu. Oh iya, kita buat dulu ya. Kita nanti kembali ke room itu pukul itu ya 14.30 Kak Pak Turi ya. Sepertinya ya. Mungkin Bu. Iya iya iya. Hmm. Berarti sekarang kita membuat refleksi dulu ya Pak. Iya ya. Oke, sahabat refleksi.
Permisi Bu Darmi. Ya Pak Turi. Oh ya, umpan balik tadi apa Bu? Saya lupa umpan balik dari Iya, Ibu tadi. setelah saya melakukan berbincang dengan Pak Turi, saya merasa beban yang ada di pundak saya itu terurai Pak Turi. Kemudian saya akhirnya bisa fokus kembali ke masalah yang lain Pak Turi. Oke, melaksanakan sesi. Kalau Pak Turi tadi lega ya? Gimana Pak tadi? Iya, lega. Lega dan bisa menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Bisa menemukan solusi ya. Gimana tadi Bu? Setelah saya melaksanakan sesi coaching, saya merasa beban yang ada pada diri saya terurai Pak, dan saya bisa fokus untuk masalah yang lainnya lagi. Dan bisa fokus pada masalah yang lain ya. Ya, karena hidup kan selalu banyak masalah Pak. Iya. Oke. Kalau Pak Turi lega karena menemukan solusi ya. Iya. Bu Darmi, mohon izin saya stop rekamannya ya. Sudah selesai kan ya? Ampun Pak, Siap, Pak. Saya stop ya. Siap Pak. Nanti kita kembali ke main room nggih Pak. Belum, pukul 14.15. Oh, 5 menit lagi. Sekarang isi refleksinya dulu. Nggih, sampun Pak ya.